Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Oke, semoga semua sehat ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, perkenalan dulu. Nah, di sini perkenalkan nama Ibu Siska Relita Sari, unit kerja di SMP Negeri 17 Pekalongan, Jalan Kimangun Sarporo nomor 1 Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang himpunan yang akan diajarkan di kelas 7 semester 1. Pertama adalah konsep himpunan. Sebelum ke materi intermezzo dulu. Di sini bunga matahari sangat menyukai matahari. Lalu apa yang dibencinya anak-anak? Oke, apa spider, snake, atau scorpion? Simpan jawaban kalian dalam hati. Oke, selanjutnya definisi. Himpunan. Apa sih itu namanya himpunan? Oke, himpunan itu merupakan kumpulan suatu benda atau objek yang didefinisikan secara jelas atau secara nyata. Jadi di sini objek di dalam himpunan merupakan elemen atau unsur atau anggota. Nah, kamu perhatikan, ada huruf besar, ada huruf kecilnya. Ini kumpulan huruf besar, satu set huruf besar, dan yang kecil ini satu set huruf kecil. Itu termasuk contoh himpunan. Nah, selanjutnya contoh himpunan dan bukan himpunan. Di sini lebih jelas. Contoh himpunan, kumpulan warna lampu lalu lintas. Ada nggak anggotanya? Kumpulan teman satu kelas yang memakai kacamata. Kamu perhatikan, ada nggak? Jelas nggak anggotanya? Kumpulan negara ASEAN. Ada anggotanya? Ada ya, jelas? Oke. Contoh bukan himpunan. Himpunan makanan lezat. Lezat, makanan yang lezat itu menurut siapa? Menurut A, lezat bakso. Menurut B, lezat sate. Menurut Bu Siska yang paling lezat adalah sayur asem. Nah, kan beda ya enggak? Oke. Jadi anggotanya di sini enggak jelas. Begitu juga dengan kumpulan rumah mewah. Mewah itu rumahnya siapa sih? Seperti apa? Nah, anggotanya nggak jelas. Kemudian kumpulan mobil bagus. Mobil bagus itu seperti apa? Apa Alphard, Innova, nah Avanza atau apa ya? Nah, coba kamu perhatikan. Mana dari pernyataan berikut yang merupakan himpunan dan bukan himpunan? Coba, kumpulan cewek cantik, himpunan atau bukan? Kumpulan siswa kelas 7A yang beralamatkan Gamer. Kumpulan nama bulan yang berawalan huruf K. Kumpulan anak pandai, gunung-gunung yang tinggi. Nama hari yang berakhiran huruf O. Himpunan atau bukan? Nah, oke. Kumpulan cewek cantik apa? Bukan himpunan ya. Kumpulan siswa kelas 7A yang beralamatkan Gamer. Teman kalian masih ada yang rumahnya Gamer. Ya. Kumpulan nama bulan yang berawalan huruf K. Himpunan juga. Kenapa? Bu, K nggak ada. Bulan yang berawalan K. Nggak ada anggotanya. Nah, itu namanya himpunan kosong. Tapi jelas. Siapa anggotanya jelas. Kumpulan anak pandai bukan himpunan. Kumpulan gunung tinggi juga bukan himpunan. Nama-nama hari berakhiran huruf U himpunan. Oke. Nah, penulisan simbol himpunan coba kalian perhatikan. Lambang menyimpulkan himpunan, simbol ya. Simbol himpunan itu kita dengan huruf besar. Boleh A, B, C atau lain sebagainya. Nah, untuk menyatakan anggota dari sebuah himpunan, nah kalian perhatikan tandanya. Dan yang bukan anggota himpunan untuk menyatakan anggota yang tidak termasuk, nah bukan anggota ya, anggotanya. Nah, simbolnya seperti ini kalian perhatikan. Sedang untuk menyatakan banyak anggota suatu himpunan, dinotasikan dengan NA. NA itu jadi banyaknya anggota suatu himpunan sebagai contoh. Suatu himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Di sini banyak anggota himpunan, ada berapa? 9. Oke. 2 anggota A karena ada di dalam A. 11 bukan anggota A karena dia tidak ada di dalam A. 17 juga bukan anggota dari A. 5 anggota dari A karena mereka ada di dalam A. Jadi gini, kalau anggotanya ada di dalamnya itu merupakan anggota. Kalau dia di luar berarti dia bukan anggota. Nah, himpunan berhingga dan tak berhingga apa sih? Nah, himpunan dengan banyak anggota terhingga atau dibatasi sampai batas tertentu itu namanya himpunan berhingga. Tapi himpunan dengan banyak anggota yang tak terbatas itu namanya himpunan tak berhingga. Sebagai contoh himpunan berhingga. Nah, himpunan berhingga jadi ini ada batasannya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Jadi ada batasannya. Warna pelangi, Mejiku Hibiniu. Nah, itu juga ada batasannya. Kalau tak berhingga, nah ini tidak ada batasannya. Lanjut terus, nah. Himpunan bilangan ganjil. Nah, ini juga nggak ada batasannya. Mau sampai kapan ganjilnya? Nah, jelas ya sampai sini? Oke, lanjut nih. Coba cara penyajian himpunan. Cara penyajian himpunan itu sebenarnya ada 3 anak-anak. Nah, yang pertama adalah enumerasi atau mendaftar, menyebut anggotanya. Kita sebut aja anggotanya, kita daftarkan. Contoh, himpunan 4 bilangan asli pertama. Ada 1, 2, 3, 4, jadi kamu sebutkan. 5 bilangan genap positif pertama, kamu sebutkan. Himpunan 5 bilangan positif pertama berapa saja? Nah, kita sebut 2, 4, 6, 8, 10. Himpunan nama hari berawalan huruf S, Senin, Selasa, Sabtu. Himpunan 10, 100 buah bilangan asli pertama, 1, 2, sampai 100. Kemudian himpunan bilangan bulat ditulis sebagai, nah, jadi ini kamu sebutkan anggota-anggotanya, kamu jelaskan. Yang kedua adalah dengan menulis sifat anggota himpunan. Jadi kita suatu himpunan itu dapat dinyatakan dan menyebut sifat yang dimiliki. Jadi kita sebutkan sifat anggotanya, tinggal kamu buat kalimat. Di sini sudah ada contohnya. A adalah himpunan bilangan, semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 kurang dari 8. Nah, jadi ini hanya dengan kalimat. Ya. Yang B, himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. C, himpunan nama bulan yang berawalan huruf C. Himpunan nama siswa kelas 7B memakai kacamata, itu juga himpunan. Ya. Yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan. Notasi ini biasanya berbentuk huruf X sedemikian hingga PX. Di mana X-nya ini mewakili anggota dari himpunan. PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan. Contohnya, A himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 15. X adalah bilangan prima. Di sini ada syarat keanggotaannya. B, Y sedemikian hingga Y-nya antara 2 sampai 10, di mana Y adalah bilangan ganjil. Z sedemikian hingga Z adalah nama lampu lalu lintas. Jadi notasi pembentuk himpunan kita tulis seperti ini. X, Y, Z bisa kamu ganti dengan variabel lain. Ya, jadi di situ variabel itu mewakili anggota dari sebuah himpunan. Nah, contoh latihan soal, coba kalian latihan sendiri, bisa atau enggak? Nyatakan himpunan berikut dengan menyebutkan anggotanya. Tinggal kalian sebut anggotanya siapa aja. Contoh yang kedua, nyatakan himpunan berikut dengan notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, nyatakan himpunan berikut dengan sifat keanggotaannya. Jadi kamu tulis dengan sifat keanggotaannya. Coba kamu latihan, kalau sudah bisa berarti kalian sudah jelas ya. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat untuk kalian. Semangat belajar, semoga kalian selalu bahagia
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.